Oke, halo semuanya. Jadi untuk pertemuan session 11 ini, kita bakal untuk video ya. Jadi untuk pertemuan hari ini, kita akan bahas dua problem, yaitu problem 5 dan problem 7. Nah, di sini aku mau kabarin kalau misalkan kan di pertemuan yang lalu aku ada sedikit kasih catatan ya, yang ini. Nah, setelah aku cocokin lagi sama problemnya, aku ganti kata-katanya, yaitu PPh yang ditanggung oleh perusahaan. Kalau PPh yang ditanggung oleh perusahaan itu, dia itu bentuknya natura, karena kan hmm, si pegawainya atau ini aku ngomongin PPh 21 ya. Kalau misalnya pajak penghasilan atau pajak penghasilan pasal apapun, PPh pasal apapun, kalau pajak itu ditanggung oleh perusahaan, itu menjadi kenikmatan bagi para si pegawainya. Jadi itu bentuknya natura, dan natura itu kalau teman-teman bisa lihat di pasal 9 ayat 1, dia itu non-deductible expense gitu ya. Jadi kita akan masukinnya ke permanent difference. Terus kalau minggu lalu aku udah jelasin via kelas yang honorarium BPh 21 itu bisa dikoreksi berdasarkan temporary difference. Tapi kita lagi kondisinya apakah pajak penghasilan dia itu ditanggung oleh perusahaan atau enggak. Tapi kalau misalkan di honorarium itu di dalam honorarium itu yang di soal dikasih tahu kalau misalnya termasuk dengan PPh yang ditanggung oleh perusahaan, maka dia akan masuk ke permanent difference kayak gitu. Oke, jadi itu sedikit revisi aja untuk yang nomor 14 ini. Hari ini kita akan bahas dua problem, yaitu problem 5 dan problem 7. Oke. Nah, untuk problem 5 ini aku gedein sedikit kali ya supaya lebih kelihatan. Oke, untuk problem 5, si PT Vidya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang penjualan mainan anak. Pada tahun 2021, PT Vidya ini melaporkan penghasilan sebelum pajak sebesar 450.560 juta 560 ribu rupiah. Nah, 450.560 ini dapat kita masukkan ke dalam perhitungan kita nanti sebagai pre-tax income. Aku masukin dulu besar 450 seperti ini ya. Oke, kita masuk ya, lihat nih. Perusahaan telah melaporkan SPT pajak tahun 2020 sehingga diwajibkan untuk melakukan pembayaran denda sebesar 6 juta. Denda ini dianggap sebagai beban lain-lain yang dibebankan pada tahun 2021. Oke teman-teman, seperti yang minggu lalu kita pernah bahas ya tentang denda atau sanksi, itu dia itu nggak boleh dijadikan beban gitu ya, karena seharusnya beban itu nggak ada gitu kalau misalkan mereka itu nggak telat gitu. Jadinya seharusnya beban itu nggak ada. Jadi seperti yang kita sudah ketahui, denda sebesar 6 juta ini kan bentuknya komersil ya, dicatat oleh perusahaan itu di beban lain-lain. Tapi kalau menurut perpajakan itu nggak boleh. Jadi kalau menurut perpajakan itu denda itu nggak boleh ada gitu, karena ini tuh bukan harusnya tuh nggak ada gitu, tapi tiba-tiba jadi ada karena perusahaan telat gitu. Nah ini fiskalnya 0, berarti kalau misalkan nih denda itu kan bentuknya beban ya, beban lain-lain. Kalau kita mau nolin beban kita atau kita menghapus beban kita, itu artinya akan menambah income kita atau profit kita gitu ya. Jadi sini aku akan masukin dulu itu adalah fine atau denda itu sebesar si 6 juta ini. Karena dia sifatnya menambah income, jadi aku plusin. Oke, itu buat nomor 1. Buat nomor 2, sebagai bagian dari program perusahaan, bisa melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut. Oke, si perusahaan ini kasih sumbangan nih untuk bencana nasional yang terjadi di Indonesia. Oke, senilai 250 juta. Lalu, si perusahaan juga memberikan beasiswa, tapi kepada masyarakat Republik Irlandia sebesar 20 juta. Lalu terakhir, pemberian sumbangan pada panti asuhan sayang anak senilai 40 juta. Nah, ini seperti aku sempat singgung minggu kemarin, tapi akan aku tambahin lagi. Jadi, kalau menurut komersil, yang dijadikan sebagai, yang dihitung sebagai sumbangan, itu semuanya, gitu ya. Jadi, si 250 juta, ditambah sama pemberian beasiswa 20 juta, ditambah sama pemberian sumbangan pada panti asuhan senilai 40 juta. Oke,
Nah, ini kita harus analisis nih, kalau menurut fiskal, itu si 250 juta itu boleh, karena untuk bencana nasional. Tapi untuk si pemberian beasiswa kepada masyarakat Republik Irlandia itu nggak boleh. Kenapa? Walaupun dia memberikan fasilitas pendidikan, tapi fasilitas pendidikan itu bukan untuk masyarakat Indonesia, tapi malah untuk masyarakat Republik Irlandia. Jadi nggak termasuk. Lalu yang terakhir untuk panti asuhan juga nggak termasuk. Um, Dapat dinyatakan secara fiskal gitu ya. Jadi untuk fiskal cuma 250 juta. Jadi si sumbangan ini kan sebenarnya bentuk beban kita gitu ya, pengeluaran kita. Nah, karena dia itu yang dicatat oleh perusahaan 310, tetapi yang dicatat sama uh, pemerintah cuma 250 juta, artinya beban kita dari 310 berkurang nih. Cuma 250 doang, berarti berkurang berapa? Berkurang sebanyak 60 juta. Nah, 60 juta ini artinya tadi beban kita. Tapi beban kita itu kita kurangin. Artinya kalau beban kita kurangin, itu akan menambah income kita. Gitu ya. Nah, sini harusnya. Ini udah buka investasi. Oke, nomor 2 itu soal charity, sumbangan gitu ya. Nah, dia itu adalah pengurangan beban. Jadi beban kita dikurangi 60 juta, itu akan menambah income kita. Ya, 60 juta. Oke, lalu untuk nomor 3. Selama tahun 2021, perusahaan melakukan penjualan secara tunai, kredit, dan cicilan. Jadinya si perusahaan ini ada 3 cara pembayarannya ya, tunai, kredit, dan cicilan. Total penjualan yang terjadi adalah sebesar 510 juta, di mana perbandingannya untuk penjualan tunai, kredit, dan cicilan itu menggunakan rasio 10, 5, dan 2. Hingga akhir tahun, uang yang diterima dari penjualan kredit baru 85%, dan untuk penjualan cicilan ini akan dicicil selama 3 kali, di mana cicilan pertama dimulai pada tahun 2021. Oke, jadi untuk yang nomor 3 ini, masukin dulu. Untuk komersil, dia akuin semuanya. Kan kalau misalkan pakai perusahaan itu menggunakan accrual basis ya, artinya ya kalau misalkan sudah kita lakukan ya udah dicatat aja gitu. Tapi kalau misal pokoknya kalau komersil itu dicatat sesuai yang sudah dikerjakan. Kalau fiskal mereka menggunakan cash basis, jadinya sesuai dengan kas yang diterima aja gitu ya. Nih, nah fiskalnya nih yang perlu kita hitung, oke? Yang pertama, aku mau cari nih penjualan tunai kita berapa ya? Penjualan tunai kita itu berarti 510 juta, aku kaliin sama 10 per 17. 17 dapat dari mana? Dapat dia dari 10 tambah 5 tambah 2 gitu ya. Dapat 300 juta. Lalu untuk penjualan kredit itu sama 510 juta, aku kali sama 5 per 17. Terus bisa 150 juta. Lalu aku masukin si penjualan cicilan gitu ya. Untuk penjualan cicilan ini berarti 510 juta aku kali sama 2 per 17. Nah, udah nih kita udah cari nih masing-masing dari 510 juta itu berapa aja gitu ya. Nah, sekarang aku mau hitung untuk pelunasan kredit. Nah, untuk pelunasan kredit ini, kita lihat dari 150 juta total penjualan kredit kita, yang sudah dilunasin itu adalah 85%. Berarti ini kita kali sama 80%. Oke, berarti ini adalah jumlah kas yang kita dapatkan dari penjualan kredit. Lalu, kita itu ada penjualan cicilan. Kita mau hitung pelunasan cicilannya itu berapa. Nah, cara pelunasan cicilannya itu berarti si cicilan ini 60 juta. Kita lihat nih, di soal itu dia kasih tahu akan dicicil selama 3 tahun dan pembayaran pertamanya dalam pembayaran pertama akan dimulai pada tahun 2021. Artinya tahun ini gitu ya. Ini kan pada tahun 2021. Nih, 2021. Oke, berarti kalau gitu ini aku bagi 3 aja langsung untuk si pelunasan cicilan. Besar 20 juta gitu yang sudah kita dapatkan. Artinya, secara fiskal yang kita boleh akuin adalah si penjualan tunai, si pelunasan kredit, sama pelunasan cicilan. Totalnya adalah 47.500. Nah, pendapatan kita secara perusahaan itu kita catat 510 juta. Tetapi secara fiskal, kita lihat nih,
menurun jadi 447. Artinya penjualan kita atau pendapatan kita ini menurun gitu ya. Artinya ini akan mengurangi income kita. Oke, kalau mengurangi income kita, berarti itu sebesar berapa income kita akan berkurang? Sebesar 62.500. Ini aku ini ya. Bentar. Nah, kayak gini, 62.500.000. Berarti penjualan kita berkurang segini, artinya income kita juga berkurang. Nah, ini sales itu termasuk ke dalam temporary difference. Aku masukin ke sini. Jadinya ini adalah DTL sebesar 62.500. Oke. Lalu untuk yang nomor 4, perusahaan memutuskan untuk menyewakan sebuah mesin yang dimiliki dengan nilai 20 juta. Sewa ini memiliki masa manfaat 1 tahun dan dimulai sejak 1 Desember 2021. Oke, jadinya si perusahaan mau sewain mesin nih. Dia mesinnya itu nilai 20 juta. Sewa ini masanya manfaat 1 tahun dan dimulai sejak 1 Desember 2021. Oke, kalau misalnya teman-teman lihat catatan ini, kembali, kalau pendapatan sewa selain tanah dan bangunan, bisa masukin ke temporary difference ya. Berarti mesin itu masuknya ke sini. Berarti di sini aku akan masukin kalau secara komersil itu nilainya 20 juta. Tapi dia bilang kan baru mulai 1 Desember 2021. Akhirnya baru 1 bulan per 12. Gitu ya. Tapi kalau secara fiskal itu kita langsung akuin aja 20 juta. Kenapa? Ya kan kita sudah dapat uangnya. Berarti kita harus langsung akuin itu sebagai pendapatan kita. Oke, jadi segini. Artinya, secara perusahaan kita catat 1,6. Tapi secara fiskal itu kita catat 20 juta. Artinya kita harus tambahin. Oke, kalau kita tambahin, itu artinya akan ada koreksi positif atau DTA sebesar 18.333. Ini aku masukin, itu adalah si rent revenue ini, yaitu DTA, masukin sebesar 18.333. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke nomor 5. Untuk soal problem 5 dan problem 7 emang agak panjang, jadi yang sabar ya. Nah, untuk problem 5 nih. Gedung sejak 1 Januari 2019, harga perolehan itu 2 miliar. Disusutkan dengan metode garis lurus 25 tahun dan digolongkan sebagai bangunan permanen. Oke, jadi kalau secara komersil itu gampang ya, tinggal 2 miliar. Dibagi sama 25 tahun, artinya sebesar 80 juta. Tapi kalau secara fiskal, bangunan permanen. Kalau bangunan permanen ingat, dia itu adalah 5%. Kalau golongannya ya 5% 20 tahun. Berarti ini sih 2 miliar. Aku kali sama 5%. 100 juta. Jadi beban yang kita akuin secara fiskal itu adalah 100 juta. Tapi minimum oleh perusahaan itu hanya 80 juta. Jadi kita kurangin aja. Jadinya kita akan ada penambahan beban sebesar 20 juta gitu ya. Ini aku kurangin dulu. Oke, kayak gitu ya. Kalau teman-teman lihat sebenarnya pola untuk soal-soalnya gitu-gitu aja gitu sebenarnya. Paling ada 1-2 hal yang baru aja di set problem gitu ya. Tapi seperti depreciation, sales itu udah pasti ada. Nah, paling yang berbeda-beda di antara permanent difference sama yang lainnya gitu ya. Tapi sales sama depreciation harusnya ada. Nah, ini nomor 5. Ini baru 5 yang pertama, yang gedung. 5 yang kedua kita belum hitung. 5 yang kedua, kendaraan sejak 18 Agustus 2021 dengan harga perolehan 200 juta disusutkan dengan metode saldo menurun ganda selama 8 tahun. Nah, kendaraan ini digolongkan sebagai aset golongan 2. Oke, kalau gitu kita harus hitung dulu nih secara komersil sama fiskalnya. Kalau secara komersil, rate-nya si kendaraan itu kan berarti 2 dikali 1 bagi 8, yaitu 25%. Berarti pada tahun 2021, dia itu perhitungan seperti ini. Si 200 juta kita kaliin sama 25%,
Lalu, kalau menurut secara komersil itu, kan ini 18 Agustus, artinya udah lewat dari tanggal 15. Berarti kita mulai perhitungan itu dari bulan September, Oktober, November, Desember. Jadi 4/12, gitu ya. Nah, tapi kalau menurut perpajakan, sebentar, ini aku cari dulu rate golongan 2. Rate golongan 2, nah kita itu pakainya sebesar 25% juga. Oke, rate golongan 2 itu sebesar 25%. Nah, yang membedakan tuh apa? Yang membedakan itu adalah si kendaraan, kan ya 200 juta ya. Nah, dikali sama rate, dikali sama bulannya. Tapi kalau dalam segi perpajakan, mau dia beli di akhir bulan 2000, di akhir bulan pun juga tetap dihitung bulan tersebut gitu. Jadinya di sini kita mulai hitungnya dari Agustus. Jadinya 18 Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi yang membedakan itu hanya perhitungan si bulannya aja. Oke, kayak gitu ya. Ini aku jadi dulu. Nah, seperti itu. Jadi secara komersil itu sebesar 16 jutaan, secara fiskal sebesar 20 jutaan. Artinya kita harus tambahin beban kita sebesar berapa? Sebesar 20, aku kurangkan ini. Sebesar 4,166667 gitu. Artinya ada koreksi negatif di DPL gitu ya. Aku masukin lagi. Tinggal aku scroll aja. Tinggal aku masukin juga. Oke, itu buat nomor 5B. Buat nomor 6, perusahaan memiliki sebuah investasi obligasi. Oke, sejak 1 Januari 2021 senilai 120 juta. Obligasi ini memiliki suku bunga 10% dan membayarkan bunganya setiap 1 November. Oke, kalau misalkan obligasi, teman-teman harus ingat, kalau menurut PPH pasal 4 ayat 2 atau PPH final, itu untuk pajak bunga, pendapatan bunga obligasi itu berapa? Untuk mendapatkan bunga obligasi itu adalah 15%. Lalu kalau misalnya kita ingat nih, kayak yang di soal sebelumnya gitu ya, kalau misalkan kita mendapatkan investasi, mendapatkan bunga, itu kan kita dapatnya setelah dipotong pajak oleh perusahaan atau bank tersebut gitu. Jadi kita dapatnya net of tax. Nah, di sini kita masukin nih, berarti kalau secara komersil itu si 120 juta kita kali sama bunganya kan 10%. Lalu dia bilang dibayarkan setiap 1 November. Oke, tapi kan kita juga ada adjustment sampai akhir tahun. Pada akhir tahun ada adjustment. Artinya kita harus masukin si yang dari 1 Januari sampai 1 November bunganya dan dari 1 November sampai 31 Desember. Jadi sebenarnya bisa aja kita langsung hitung 1 tahun. Jadi 12/12. Gitu ya. Lalu ingat, tadi kan aku bilang pajak untuk mendapatkan bunga obligasi itu adalah sebesar 15%. Artinya, setelah dipotong 15%, yang kita dapatkan itu sisanya, yaitu sebesar 85%. Jadi, ini kosong kalian aja seperti ini. Nah, kalau menurut fiskal, ini pajak final, nggak boleh ya. Jadi, kita akan stripin. Artinya, pendapatan kita 10.200.000 nih. Kita harus hapus. Artinya, itu akan mengurangi income kita. Besar minus 10.200.000. Dimasukin ke sini, ini minus. Oke. Oke, itu buat nomor 6. Lanjut ke nomor 7. Perusahaan membayarkan beban asuransi pada 1 November 2020 untuk 2 tahun. Oke, jadi perusahaan membayarkan beban asuransi 1 November 2020 untuk 2 tahun. Asuransi ini bernilaikan 33 juta pada neraca saldo sebelum penyesuaian milik perusahaan. Oke, kalau gitu nih, untuk nomor 7, kita untuk tahun 2020-nya, sebenarnya aku bisa bikin draft di 2020 gitu ya. Secara komersil, itu adalah si 33 juta aku kaliin sama November
Desember gitu ya, dikali sama 2/24. Nah, tapi kalau menurut fiskal itu kita langsung akuin sebagai beban ya. Jadi sebagai beban langsung 33 juta. Artinya sebenarnya kita ada koreksi dong. Kita ada koreksi negatif atau DTL itu sebesar berapa? Sebesar 33 juta kita kurangin sama 2.350. Oke, gini gitu ya. Nah, berarti kita sebenarnya sudah akuin bebannya sepenuhnya di tahun 2020. Nih ya, sudah akuin bebannya sepenuhnya di tahun 2020. Oke, kita masuk ke tahun 2021 sekarang. Untuk tahun 2021, komersilnya itu adalah sebesar 33 juta. Aku kali sama 12/24. Ini ya, kan 12 bulan dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, menurut fiskal, ini udah nggak ada. Karena sudah kita akuin sepenuhnya di tahun 2020, sebesar 33 juta. Karena fiskal tahun ini udah nggak ada, berarti kita harus memakai si jatahnya DTL yang tahun lalu ini. Nah, karena kita itu bebannya 16.500.000, tapi karena menurut fiskal tahun ini itu nggak ada, artinya sebenarnya si beban ini akan menambahi income kita gitu, karena kan nggak ada. Jadi sebenarnya ini kita nggak boleh catat sebagai beban, karena kita udah catat sebagai beban tuh di tahun lalu, di 30.250.000 ini gitu. Nah, berarti sekarang kita harus mengurangi si jatah BTL yang tahun lalu ini, 30.250 segini gitu ya. Kita harus kurangin segini. Jadinya di sini makanya bukan DTL aja, tapi DTL min. Oke? DTL min artinya mengurangi DTL tahun lalu sebesar 16.500.000. Nah, untuk tahun ini, kenapa positif? Ya, karena tadinya bebannya ada segini, kita anggap gak ada beban. Jadinya akan menambah income kita. Oke, aku harap penjelasan aku cukup jelas untuk nomor 7 ini. Nah, itu akan masuk ke sini, yaitu sebagai insurance. Dia nomor 7 itu kan nih beban asuransi ya, insurance berarti. Berarti itu ada DTL min sebesar 16.500.000. Oke, kayak gitu ya. Lalu untuk nomor 8. Perusahaan menyewa mesin yang lebih canggih untuk digunakan dalam produksi perusahaan. Mesin ini disewa dengan kontrak 20 juta selama 2 tahun dan dimulai sejak akhir Maret 2021. Oke, artinya si perusahaan ini ada sewa mesin nih. Oke, dan digunakan dalam produksi perusahaan. Mesin ini ada nilai kontraknya 20 juta selama 2 tahun dan dimulai sejak akhir Maret 2021. Oke, kalau gitu kita harus hitung bebannya berapa. Kalau secara komersil, bebannya itu adalah yang kita udah pakai, berarti 20 juta. Kita kalikan dengan 9/24. Kenapa 9? 9 itu dapatnya dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, dari April karena kan dengan akhir Maret. Nah, kalau menurut fiskal, karena dia baru bayar ke tahun 2021 ini, artinya si 20 juta ini itu akan diasumsikan sebagai beban langsung. Kenapa? Karena kita langsung membayarkan nilainya sebesar 20 juta gitu ya. Jadi ini langsung aku masukin aja fiskal itu adalah 20 juta. Nah, secara komersil kita catat tuh beban kita 7.500.000. Tetapi secara fiskal kita langsung catat sepenuhnya 20 juta. Artinya kita harus nambahin beban kita sebesar 7.500.000. Nah, sebesar 12.500.000. Oke. Ini aku masukin ke sini. Rent expense gitu ya. Ini karena kita harus nambahin beban kita, artinya DTL sebesar. Oke, nomor terakhir teman-teman, nomor 9 ya. Perusahaan mencatatkan beban kerugian piutang sebesar 5% dari penjualan kredit. Selama tahun 2021 sendiri, piutang yang benar-benar dihapuskan adalah 5 juta.
Oke, kalau misalkan di problem sebelumnya itu dikasih tahu ya, kalau misalkan jumlah DTA atau koreksi positifnya berapa gitu. Kalau di problem ini nggak dikasih tahu, jadi kita perlu fokusnya ya udah per tahun ini aja. Secara komersil itu adalah beban kerugian kita 5% dari penjualan kredit. Berarti 5% aku kaliin sama penjualan kredit kita itu adalah 120 juta. Nah, tapi kalau menurut fiskal yang kita bisa hitung itu adalah benar-benar dihapuskan oleh perusahaan, yaitu sebesar 5 juta. Artinya nih, beban kita tadinya itu 7.500.000, tapi kita harus kurangin 5 juta. Kita harus kurangin jadi sisa 5 juta. Artinya, sisa selisihnya ini akan menambah income kita, yaitu sebesar 2.500.000. Nah, ini aku tambahin ke sini, ke temporary difference, ya, yaitu DTA. Oke, masukin. Oke, nah kalau informasi nomor 10 itu dia cuma kasih tahu tarif pajaknya ya, itu adalah 20%. Nah, kita disuruh bikin taxable income-nya, jurnalnya, dan income tax untuk laporan laba ruginya. Oke, nah ini aku jumlahin dulu untuk permanent difference. Dan aku jumlahin dulu untuk temporary. Oke ya, nah untuk permanent difference berarti pendapatan setelah permanent difference tinggal kita tambahin aja. Lalu pendapatan setelah temporary juga tinggal kita tambahin aja. Oke, nah dapat segini ya jadinya. Untuk DTA-nya tinggal kita tambahin. Lalu untuk DTL-nya ini berarti adalah kita tambah-tambahin semua. Ini, lalu kita tambahin sama ini, tambahin sama ini, sama ini, tambahin sama ini. Oke ya, dapat hasil itu adalah segini. Oke. Nah, lalu kita masuk ke jurnal untuk income tax-nya. Untuk income tax expense, kita dapat ambilnya tuh dari angka hasil permanent difference, kita kaliin sama pajaknya, yaitu 20%. Lalu, untuk deferred tax asetnya, kita kaliin sama 20% juga. Untuk income tax payable, kita kali taxable income, dikaliin sama 20%. Nah, yang terakhir, untuk deferred tax liability sama DTL kita kali sama 20%. Oke, kalau kita jumlahin ini dan ini, hasilnya udah sama ya. Oke, tidak balance sisi debit dan kreditnya. Kita masukin ke sini ke income statement partialnya 45560. Lalu untuk currentnya itu kita masukin nih. Untuk currentnya itu adalah sebesar si income tax payable-nya. Untuk deferred-nya itu selisih antara DTL dan DTA. Jadi tinggal kita jumlahin. Kalau kita cocokin hasilnya sama ya, sama yang ini, income tax expense. Tinggal kita kurangin aja. Jadi income after income tax itu ada sebesar 349.288.000. Oke, itu untuk problem 5. Nah, sekarang aku akan masuk ke problem 7. Oke, nah ini ya. Nah, problem 7. Problem 7 ini PT Dharma Karya DK merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan consumer goods. Oke, sebelumnya memang problem 7 ini agak panjang ya, sampai 12 poinnya, dan meminta juga sama. Lalu, ada revisi di sini untuk nomor 8, PT DK membayarkan honorarium beserta dengan PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 140 juta selama tahun 2021. Oke, nah ini yang tadi aku bilang ya, nomor 8 ini nanti akan ada hitungan khususnya gitu. Nah, tadi sampai mana? Oke. Di tengah bencana nasional COVID-19, PT DK tetap mampu menghasilkan serta melaporkan laba sebelum pajak sebesar segini. Oke, kita masukin dulu sebesar 5.753.908.000. Oke, masukin dulu ke sini 5.753.908.000. Oke.
Sebagai rutinitas untuk tahunan untuk mencari nilai pembayaran pajak yang tepat, PTDK melakukan rekonsiliasi fiskal. Informasi yang tersedia untuk membantu rekonsiliasi fiskal PTDK adalah sebagai berikut. Oke, nah nomor 1. Sebagai langkah untuk memperkuat keyakinan investor, akhirnya PTDK memberikan jamuan nih bagi para calon investor gitu ya, jadi mereka makan-makan. Nah, PTDK di sini mengeluarkan biaya jamuan sebesar 121.494.000, namun hanya 75% yang terdapat pada daftar nominatif. Artinya, secara komersil, mereka itu, secara komersil dicatat sama perusahaan beban untuk jamuan ini kan sebenarnya kan entertainment ya. Mereka itu bentuknya entertainment. Entertainment expense ini sebesar 121.454.000. Tapi kalau secara fiskal yang boleh diakui itu cuma 75%-nya doang. Jadi dia sesuai yang sebesar ada daftar nominatifnya aja. Tuh, jadi dikaliin dapat hasilnya 91.090.500. Artinya, beban kita tadinya yang sebesar 121 yang dicatat oleh fiskal itu cuma 91 jutaan. Artinya di sini kita harus mengurangi beban kita dan itu akan menambah income kita sebesar 33.500. Nah, aku masukin ke sini. Untuk entertainment ini termasuk dalam permanent difference dan dia itu kita akan masukin plus. Kenapa? Karena expense kita berkurang. Nah, ini kita masukin sebesar segini. Oke, itu untuk nomor 1. Untuk nomor 2, PTDK menjalankan program Corporate Social Responsibility sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap keadaan sosial. Salah satunya adalah dengan memberikan sumbangan dan beasiswa dengan rincian sebagai berikut. Oke, sumbangan dalam rangka dan penelitian pengembangan vaksin COVID-19 senilai 100 juta. Lalu beasiswa pendidikan S1 untuk 3 orang yang telah lulus seleksi itu di mana diberikan beasiswa sebesar 50 juta pada tahun 2021. Sumbangan terkait COVID-19 dengan memberikan alat APD serta uang tunai sebanyak 214 juta. Sumbangan untuk bencana tanah longsor di Brebes 32 juta. Oke. Nah, untuk yang nomor 2 ini secara komersil berarti semuanya. Berarti 100 juta lalu ditambah sama 50 juta lalu ditambah sama 114 juta lalu ditambah sama 32 juta. Oke, berarti sebentar. 50 juta ini 3 orang ya. Ini aku kali sama 3 dulu. Oke, 496 juta. Nah, kalau secara fiskal yang boleh diakuin berapa aja nih? Kalau secara fiskal yang boleh diakuin itu yang pertama, itu adalah untuk penelitian dan pengembangan, research and development itu boleh gitu ya, sudah 100 juta. Lalu seperti tadi aku bilang, ini ada fasilitas pendidikan, itu berbentuk beasiswa, artinya 50 juta, aku kaliin sama 3 gitu ya. Lalu kita ada bantuin pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 214 juta untuk COVID-19. Ini tuh COVID-19 itu adalah bencana nasional. Di sini di awal soal juga dikasih tahu nih di tengah bencana nasional COVID-19. Oke, berarti boleh. Terakhir, semua bencana tanah longsor di daerah Brebes itu bukan bencana nasional, itu ya bencananya di Brebes aja, itu bukan bencana nasional. Jadi kita nggak boleh masukin. Oke, jadi itu untuk fiskalnya. Berarti tinggal kita selisihin aja. Berarti tadinya expense kita tuh 496, tapi secara fiskal yang boleh diakui itu cuma 464. Artinya di sini kita ada koreksi positif ya, ada koreksi positif sebesar 32 juta. Nah, ini akan masuknya ke permanent difference untuk charity. Ya. Ini aku akan plus lagi sebesar 32 juta. Oke, itu buat nomor 2. Lalu untuk nomor 3, PTDK menyediakan 3 opsi pembayaran yaitu cash, credit, dan installment selama tahun 2021. Total sales revenue-nya itu adalah sebesar 8.800 juta.
Oke, dari sini aku tulis dulu komersilnya 8.800.000.000 ya, total penjualannya. Nah, di sini ada proporsi untuk jenis penjualan. Cash, credit, dan installment. Proporsi 45%, 30%, dan 20%. Oke. Seperti yang tadi, kita cari dulu penjualan tunainya itu berapa. Penjualan kreditnya itu berapa. Lalu untuk penjualan cicilan itu berapa. Oke. Nah, di sini penjualan tunai dia bilang 45%. Aku kaliin sama total salesnya. Untuk penjualan kredit 30%, aku kaliin sama total salesnya. Untuk penjualan cicilan sama yang 25%, aku kaliin sama total salesnya. Oke, dapat segitu ya. Nah, lalu kita mau hitung nih pembayarannya, pelunasannya gitu ya. Oke, untuk pelunasan kredit itu berarti si 2640 kita lihat di soal dia bilang 40% belum dibayarkan, artinya 60% sudah. Kali 60%. Lalu untuk pelunasan cicilan ini aku tulisin deh. Untuk pelunasan cicilan itu berarti 2,2 ini kita lihat biasanya pembayaran diangsur 4 kali sama 4 tahun, dan pembayaran pertama itu pada tahun 2021, artinya kita langsung aja bagi 4 gitu ya. Nah, secara fiskal yang diakuin itu adalah 2640 ditambah pelunasan kredit dan ditambah pelunasan cicilan segitu. Ini kalau kita selisihin sorry, ini harusnya penjualan tunai ya, bukan penjualan ini. Sini harusnya. Nah, persis ini. Nah, secara komersil dicatat itu revenue kita tuh 8,8. Tetapi secara fiskal yang diakui itu cuma sekitar 6 miliar. Berarti kita harus kurangin pendapatan kita itu sebesar berapa? Sebesar 2,706. Nah, sales ini masuknya ke temporary difference ya, teman-teman. Nah, kalau gitu, ini adalah DTL, berarti mengurangi koreksi negatif sebesar minus 2,706. Oke, gitu ya. Nah, itu buat nomor 3. Buat nomor 4. Nah, buat nomor 4, pada 1 Oktober 2021, PT Deka itu melakukan kontrak asuransi dengan Alveus Co. Untuk jangka waktu 3 tahun dengan dana yang dibayarkan sebesar 360.360.000. Asuransi ini mulai efektif itu pada tanggal pembayaran. Oke. Berarti secara komersil, itu yang kita boleh akuin sebagai beban asuransi itu adalah sebesar 360.360.000 kita kaliin sama Oktober, November, Desember 3/36 ini ya, karena dibilang 33 tahun jadi 12 kali 3 36. Untuk fiskalnya itu langsung aja sebesar 360.360.000. Oke, karena apa yang kita sudah bayarkan itu kalau secara fiskal atau secara perpajakan itu langsung diakuin sepenuhnya sebagai beban gitu ya. Berarti ini adalah DTL, ini kita kurangin, artinya tadi ya beban kita cuma 30 jutaan, tapi karena secara fiskal itu dianggapnya 360 jutaan, berarti kita harus tambahin beban kita sebesar 330. Nanti berarti pendapatan kita akan berkurang segini, makanya dia DTL. Oke, dia itu masuk di sini. Insurance expense DTL sebesar segini. Oke, itu buat nomor 4. Buat nomor 5, pada 1 Juli 2021, PT Deka menyewakan sebidang tanah
pada Nathanco untuk 2 tahun dengan nilai sewa yang sudah dibayarkan oleh Nathanco sebesar 240 juta. Oke. Nah, kita lihat di sini dia nyewain sebidang tanah pada Nathanco. Kalau misalnya berarti kita dapat pendapatan sewa tanah. Kalau pendapatan sewa tanah itu ini masuknya ke permanent difference ya, karena dia itu adalah pajak final. Berarti di sini kita lihat yang diakuin sama perusahaan itu berarti 240 juta. Kita kali dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, sampai 12. Bukan 12, sorry, 24. Ini ya, karena 2 tahun. Tapi kalau menurut fiskal, ini tuh nggak boleh. Oke? Ini tuh nggak boleh, jadi kita langsung strike aja. Gitu. Bukan 240 juta. Kenapa? Karena nanti di tahun-tahun berikutnya, misalkan di tahun 2022, nanti misalkan pengakuannya itu kan berarti sebesar 180 juta. 180 juta fiskalnya juga strike juga, kayak gitu. Oke? Jadi kalau secara fiskal itu nggak boleh diakuin. Jadi di sini langsung aja pendapatan kita yang 60 juta yang secara komersil sudah dicatat, itu kita harus hapus, gitu ya. Jadi ini langsung minusin 60 juta. Jadi dia ada koreksi negatif. Nah, ini kita masukin sini. Dan revenue minus besar 60 juta. Gitu ya. Lanjut ke nomor 6. Untuk nomor 6, dalam melakukan penghapusan piutang, PT DK menggunakan allowance method. Pada tahun 2021, PT DK mencatatkan piutang tertagih sebesar 33 juta. Oke, berarti komersilnya itu ada 33 juta. Nah, setelah ditelusuri, ternyata PT DK itu harus menghapuskan piutang dari Dewico dan Antreco karena mereka dinyatakan bangkrut. Jadi sebenarnya total piutang yang dihapuskan itu sebenarnya adalah 45 juta. Berarti secara fiskal yang dicatat itu adalah sesuai dengan dihapuskan, yaitu 45 juta. Artinya di sini tadinya expense kita tuh 33 juta, tetapi secara fiskal dicatatnya 45 juta. Artinya kita ada pengurangan income gitu ya, ada penambahan beban jadi pengurangan income sebesar berapa? Sebesar selisihnya aja. Itu adalah minus 12 juta. Nah, PDE ini akan masuknya ke temporary difference. Ini bentuknya adalah PTL. Oke, kayak gitu ya. Lalu kita masuk nih ke nomor 7. Buat nomor 7, PT DK membeli gedung kantor baru nih dari AZ Takon, nilainya itu ada 6 miliar 60 juta pada 31 Oktober 2020. PT DK menetapkan useful life gedung selama 10 tahun, salvage value 3 miliar, disusunkan dengan straight line method. Tapi kalau misalkan dalam perpajakan, itu masuknya ke permanen. Oke, kalau gitu buat yang komersil dulu. Oke, kita perhitungannya. Berarti si 6 miliar 60 juta itu kita kurangin dulu sama salvage value-nya yaitu 3 miliar. Lalu kita bagi sama umurnya, itu adalah 10 tahun. Ya, karena dia menggunakan straight method untuk segini. Lalu untuk yang fiskalnya, artinya dia bilang bangunan permanen. Oke, kalau misalkan dari perpajakan, mereka itu nggak menghitung namanya salvage value. Artinya 6 miliar 60 juta langsung kita kaliin sama percentage untuk si gedung kantor ini, yaitu bangunan permanen, yaitu 5%. Begini. Artinya si kita kan punya secara komersil itu kita itu 306 juta. Oke. Berarti sebenarnya ini nah, berarti sebenarnya untuk tahun lalu nih dia kan baru beli 31 Oktober 2020. Artinya si 6 miliar 60 juta
dikurangin sama 3 miliar, dibagi 10, lalu dikali sama sebentar ya, dikali sama November, Desember, itu 2/12. Untuk ini untuk tahun 2020 nih. Ini aku tulis di sini ya. Untuk 2020 komersil. Ini untuk fiskalnya. Berarti fiskalnya itu 303 juta kita kaliin sama Oktober, November, Desember. Segini, gitu ya. Nah, nih. Berarti sebenarnya tahun 2020 itu kan ada DTL ya. Ada DTL-nya itu sebesar segini. Ini dikurangi sama ini. Ada penurunan DTL itu sebesar segini. 24 juta. Nah, di tahun ini kita itu komersilnya kan 306. Tapi secara fiskal cuma 303. Artinya kita juga ada pengurang sisa selisihnya itu 3 juta yang beban yang kita harus kurangin. Ini kan harusnya menambah income kita kan dan mengurangi beban kita. Nah, tapi kita kenapa nggak tulis DTA? Kenapa kita tulis DTA min? Karena kita akan menghabisi dulu DTA yang tahun lalu 2020-nya, gitu ya. Oke, di sini tulis DTA min. Sebesar 3 juta ini gitu. Nanti setelah si DTL 750 ini habis, baru kita tulisnya itu adalah si ini apa namanya, si DTL atau DTA-nya aja gitu selisihnya kayak gitu ya. Jadi kita harus habisin dulu tuh. Nah, ini langsung aja masukin. Tapi sebenarnya kalau misalkan kalian nggak kirim ini, cuman ini juga ada 3 juta gitu kan, emang pengurangannya 3 juta gitu. Dan ini sebenarnya DTL nggak apa-apa sih, ini nggak perlu dihitung, cuman ini cuma kasih info aja kalau misalkan ini DTL min kenapa loh kayak gitu. Nah, mau masukin sini ya. Temporary difference to depreciation of building itu DTL min gitu ya, besar 3 juta. Oke, lalu yang nomor 8. Nah, ini yang agak baru ya untuk honorarium. PTDK membayarkan honorarium, lalu ada revisi ini yang aku highlight beserta dengan PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 140 juta sama tahun 2021. Oke, kalau gitu secara komersil yang kita akuin itu adalah sebesar 140 juta gitu ya totalnya. Nah, secara fiskal yang agak beda gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sudah pelajarin di perpajakan 2, untuk perhitungan PPh 21 ini, kalau misalkan dia sudah termasuk dengan PPh 21, artinya kan tulisnya kayak gini. DPP, dasar pengenaan pajak, ditambah PPh 21, sama dengan tuh 140 juta. Ya, karena kan dia bilang honorarium dan PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi totalnya kayak gini. Artinya, perhitungan sebenarnya tuh kayak gini. Ditambah PPh 21 itu, kalau kita lihat nih, 140 juta. Berarti kurang lebih itu sampai baris kedua aja, yang 15%. Kalau PPh 21 itu kan 5%, 15%, kayak gitu ya. Jadi si 5% pertama, kita kalian sama 150 juta, ditambah sama 15%, dikali sama DPP, dikurangin sama 50 juta. Kayak gini. Ya dong? Kan kita mau cari selisihnya, sisa berapa yang perlu kita kalian sama 15%. Nah, ini sama dengan 140 juta. Lalu DPP-nya, DPP tambah 5% kali 50 juta itu adalah 2.500.000. Lalu 15% dikali DPP tambah 15% DPP
Kayak ini ya, aljabar gitu ya. 15% dikali 50 juta itu berarti minus 7.500.000 sama dengan 140 juta. Nah, artinya aku bisa bikin kayak gini. DPP ini kan berarti 1 ditambah 15% artinya 1,15 DPP ditambah sama 2.500.000 sama minus 7,5 artinya minus 5 juta sama dengan 140 juta. Ini ya. Artinya 1,15 DPP sama dengan 145 juta. Oke dong. Minus pindah ruas ke sini berarti jadinya tambah 5 juta. Artinya DPP kita itu adalah sebesar 145 juta. Aku bagi sama 1,15. Artinya fiskal kita atau DPP kita itu hanya segini, gitu ya. Nah, yang perlu kita koreksi itu apa? Yang perlu kita koreksi itu PPh-nya. PPh-nya itu yang nggak boleh ditanggung, maksudnya nggak boleh yang dimasukkan ke dalam perhitungan income kita, gitu. Jadi itu yang perlu kita koreksi. Berarti berapa selisihnya aja. Tadinya expense kita segini. Lalu, tapi ini kan sudah masuk sama PPh 21. PPh 21 ini perlu kita koreksi, perlu kita keluarkan. Jadi yang boleh kita akuin sebagai expense itu hanya segini. Nah, PPh 21 ini berarti akan kita tambahin karena dari expense kita di 140 dikurang di 126 artinya berkurang 13 jutaan. Berarti kalau expense kita berkurang, income kita bertambah. Kayak dia koreksi positif gitu ya. Nah, ini aku masukin ke sini. Honorarium plus sebesar 13 juta. Oke. Nah, itu udah ya. Nah, kita masuk lagi ke nomor 9. Oke, sedikit lagi ya, 9, 10, 11. Nah, kalau nomor 9 ini di tahun 2021 PTDK mencadangkan waranti sebesar 50 juta. Jalan yang sama terjadi klaim itu hanya 30 juta. Oke, berarti komersil itu ada 50 juta. Lalu fiskalnya itu adalah sebesar 30 juta, yaitu ya waranti yang diklaim aja sesuai dengan yang diklaim berapa. Ini ya, artinya beban yang kita catat pertama kali dari perusahaan itu adalah 50 juta, tapi dari perusahaan, dari perpajakan yang boleh diakui cuma 30 juta, artinya beban kita harus kita kurangin sebesar 20 juta, dan ini akan menambah income kita, makanya dia DTA dan koreksi positif, gitu ya. DTA. Oke, gitu. Nah, lalu nomor 10, untuk meningkatkan brand image, PTDK melakukan kontrak penayangan iklan di For You page FYP aplikasi TikTok selama 1000 jam. Kontrak iklan 1000 jam ini langsung dibayarkan sebesar 25 juta dan menurut insight dari aplikasi baru ditayangkan selama 485 jam. Artinya secara komersial itu adalah 25 juta kita kali sama 485 dibagi sama 1000 jam yang ada gitu ya. Tapi kalau menurut fiskal ya udah namanya namanya sudah bayar 25 juta, ya udah ini adalah beban kita untuk tahun ini gitu ya. Artinya beban kita tadi kan dicatatnya 12 juta 125. Lalu kita di sini itu adalah yang langsung dicatat dari perpajakan 25 juta sesuai beban yang kita keluarin gitu ya. Artinya di sini tinggal aku kurangin aja. Berarti beban kita harus kita tambahin berapa? Harus kita tambahin 12.875.000 gitu ya. Nah, di sini aku langsung lihat, masukin sini advertising expense yaitu dalam bentuk NDTL sebesar 27.5. Oke. Lalu nomor terakhir nih untuk nomor 11 ya. PTDK memiliki license dengan nilai 120 juta, umur manfaatnya 5 tahun, sejak 1 Januari 2021. Nah, license ini diamortisasi dengan straight line method
berarti si 120 juta ini dibagi sama 5 tahun ya, karena dia amortisasinya menggunakan sequence method. Tapi kalau menurut fiskal, itu dia adalah 30 juta. Oke, nah di sini itu artinya kita lihat nih, di sini beban yang amortisasi yang kita catat itu 24 juta. Tapi secara fiskal diakuin ada 30 juta. Artinya kita harus menambah beban kita besar 6 juta. Dan ini akan mengurangi 6 juta. Nah, untuk amortisasi ini juga baru kita temuin di problem 7 ya. Di problem sebelumnya belum ada. Oke, terakhir amortization. Oke, di sini bentuknya DPL sebesar minus 6 juta. Nah, untuk perhitungan kita poin 1 sampai 11 selesai. Ini aku jumlahin dulu. Untuk permanent difference-nya sama untuk temporary difference-nya. Oke, dapatnya segini ya. Oke, sebentar. Oke, ini juta 12,75 dan oke. Ini berarti ini tinggal aku tambahin aja. Lalu ini juga tinggal aku tambahin aja. Oke, segini ya untuk DTA-nya, berarti ini doang. DTL-nya berarti segini ya. Berarti income tax expense kita itu ada si income after tambah permanent difference dikali sama ngericol itu ada 22%. Berarti dikali sama 22%. Lalu DTA-nya dikali sama 22%. Income tax payable, si taxable income dikali sama 22%. Terakhir adalah DTL. Ini dikali sama 22%. Oke, kalau kita lihat harusnya hasilnya ada balance. Oke, udah balance ya. Nah, berarti income before income tax kita masukin. Current kita sebesar income tax payable dan deferred kita selisihnya. Ini tinggal kita jumlahin keduanya. Oke, ini juga ada sama, tinggal kita hapus. Oke, berarti segini adalah income after income tax kita. Jadi itu untuk problem 5 dan problem 7. Thank you semuanya sudah mendengarkan video ini. Semoga video ini dapat membantu kalian. Oke, terima kasih semuanya. Have a nice day.